Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulfani Hazimata Hasna, yang kedua Nabila Putri Amanugrahani, yang ketiga Cindy Alfarahma, yang keempat Laila Nurhamidah, dan yang kelima Kirenia Khairunisa. Kebijakan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam perdagangan internasional. Pertama, tarif. Sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Yang kedua, subsidi ekspor. Pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, pembatasan impor. Merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Yang keempat, pengekangan ekspor sukarela, dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela atau Voluntary Restraint Agreement atau IRA. VIR adalah suatu pembatasan atau kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Yang kelima yaitu persyaratan kandungan lokal, yaitu pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak Amerika Serikat di tahun 1960-an. Yang keenam, subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Yang ketujuh, pengendalian pemerintah atau national procurement. Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Yang kedelapan adalah hambatan-hambatan birokrasi atau red tape barriers. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukan secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa hingga merupakan perintang dalam perdagangan. Subbab yang kedua adalah alasan yang melandasi terjadinya intervensi dalam bisnis internasional. Motif budaya. Negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional. Motif politik yaitu mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain dan mendapatkan pengaruh atas negara-negara lain. Motif ekonomi, yaitu motif ini sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi kebijakan strategi perdagangan. Yang ketiga ada intervensi dalam KBBI berarti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, orang, golongan, negara, dan sebagainya. Peran pemerintah dalam perdagangan internasional yang masih dalam lingkup bisnis internasional memang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejatinya masih berkaitan dengan sifat perdagangan internasional yang lintas batas sehingga mendorong pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk mengambil andil atau peran demi mempertahankan stabilisasi dan kesejahteraan bagi bangsanya. Intervensi dari pemerintah sendiri pada dasarnya didasarkan oleh motif-motif ekonomi dan non-ekonomi. Dalam teori intervensi, ada berbagai motif alasan dilakukannya intervensi. Dalam kasus analisis di bawah ini, motif budaya negara Indonesia berusaha membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional sehingga tidak terlalu memihak Amerika Serikat atau Tiongkok secara spesifik.
Dari segi motif politik, Indonesia berusaha menjaga keamanan nasional dan menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain. Dari segi motif ekonomi, Indonesia memiliki ketergantungan dagang yang sangat besar terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga besar kecilnya dampak dari perang tarif yang dilakukan oleh dua negara itu pada akhirnya berimplikasi serius pada neraca dagang Indonesia. Intervensi yang dilakukan negara dengan menegaskan di forum-forum internasional tentang kepentingan Indonesia di balik perang dagang itu. Intervensi tentu saja akan lebih baik jika dilakukan bersama dukungan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Jika tidak, Indonesia bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Pertama, adanya global value change. Pengenaan tarif tinggi untuk komoditas seperti baja dan aluminium sejatinya akan berdampak kepada komoditas pendukung lainnya. Kedua, adanya trade diversion. Sebagai contoh, ketika produk dari Tiongkok membanjiri Indonesia, lama-kelamaan neraca keuangan kita akan semakin bobrok. Mau tak mau, Indonesia akan menggunakan strategi anti-dumping ke Tiongkok dengan menaikkan tarif. Ketiga, perang dagang Amerika Serikat Tiongkok juga akan menciptakan perang dagang di negara lain. Relevansi antara perpajakan dengan teori perdagangan. Pajak perdagangan internasional bisa menjadi alat pemerintah untuk mengatur volume ekspor dan impor, sehingga berdampak terhadap kinerja neraca perdagangan. Dalam praktik perdagangan internasional, lazim dikenal adanya istilah custom duties atau diterjemahkan sebagai kewajiban pabean yang di Indonesia saat ini dikenal adanya bea masuk dan bea keluar. Dan istilah excise duties yang diterjemahkan sebagai kewajiban cukai atau cukai. Hubungan dengan undang-undang pajak sebagai pajak objektif yang berkaitan dengan barang kena pajak, yaitu PPN dan PPNBM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Nomor 11 Tahun 1994, 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah disebutkan dalam ketentuan umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.